Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, supaya lebih paham, simak terus videonya sampai habis ya. Pangkat 2 atau yang sering disebut dengan kuadrat merupakan bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Contohnya seperti ini: 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Nah, coba kita perhatikan angka-angka ini. Angka-angka ini terletak di atas kan? Nah, angka-angka yang terletak di atas ini disebut dengan pangkat. Nah, karena angka yang ada di sini adalah angka 2, maka disebut dengan pangkat 2. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikan pangkat 2 ini? Caranya cukup mudah loh. Kita tinggal mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Oke, langsung saja coba kita selesaikan 3 pangkat 2 terlebih dahulu ya. 3 pangkat 2 itu sama artinya dengan 3 kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3 sebanyak pangkatnya. Pangkatnya di sini ada 2 kan, maka 3-nya di sini juga harus ada 2. 1, 2. Nah, 3 kali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Sehingga 3 pangkat 2 ini sama dengan 9. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 4. Sebanyak pangkatnya. Di sini pangkatnya kan ada 2, berarti 4-nya harus ada 2. 1, 2. Nah, seperti ini. 4 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 16. Sehingga 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, yang terakhir 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5. Kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5. 5 kita kalikan dengan 5. Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya di sini 2, maka 5-nya harus ada 2. 1, 2. Nah, 5 kali 5 sama dengan 25. Seperti ini. Mudah sekali kan? Oh iya, kakak sarankan supaya kalian menghafal bilangan pangkat 2 ini ya. Mulai dari 1 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2. Mengapa kakak sarankan demikian? Karena jika kalian menghafal bilangan pangkat 2 ini, maka kalian akan lebih mudah untuk mempelajari akar pangkat 2 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu bagaimana sih bentuk akar pangkat 2 ini? Bentuk akar pangkat 2 itu seperti ini. Akar, misalkan 36 ya, akar 36. Nah, bentuk akar pangkat 2 sebenarnya di atas ini terdapat angka 2 kecil di sininya. Nah, tapi dalam matematika biasanya cukup ditulis seperti ini. Akar 36. Nah, cukup ditulis seperti ini. Lalu, berapa sih hasil dari akar 36? Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, bahwa akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Jadi, untuk dapat menentukan hasil dari akar 36, kita tinggal mengingat bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Coba kita cari manakah yang menghasilkan 36. Ya, yang menghasilkan 36 adalah 6 pangkat 2.
Nah, ini kan yang menghasilkan 36. Nah, dari sini kita bisa menemukan hasil dari akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Seperti itu. Oke, satu contoh soal lagi ya. Tentukan akar dari 81. Nah, mudah sekali nih. Kita tinggal mengingat bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Nah, kita cari manakah yang menghasilkan bilangan 81? Iya, yang menghasilkan bilangan 81 adalah 9 pangkat 2. Sehingga akar dari 81 sama dengan 9. Mudah sekali kan? Terus gimana nih Kak? Kalau misalkan bilangan yang di akar itu lebih dari 100, kan bilangan pangkat 2 yang kita hafal cuma sampai 100 aja Kak. Nah, kalau bilangan yang di akar itu lebih dari 100, ada caranya. Caranya cukup mudah kok. Pertama-tama kita hitung dulu 2 angka dari belakang. Oke, kita kerjakan yang akar 144 dulu ya. Kita hitung 2 angka dari belakang. Yuk, 1, 2. Nah, di sini kita beri garis seperti ini. Nah, setelah kita beri garis, selanjutnya kita menentukan berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 1. Nah, titik-titik ini angkanya harus sama, sehingga titik-titik ini bisa kita masukkan dengan bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafal tadi. Berapa kali berapa ya yang hasilnya 1? Coba kita ingat, 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Maka kita gunakan yang ini. Oke, 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, kita kurangkan ya. Kita kurang 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, 44 ini kita turunkan ke bawah. 44. Nah, langkah berikutnya adalah bilangan 1 ini tadi yang kita kalikan, sekarang kita jumlahkan. Jadi, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menambahkan titik-titik dikali titik-titik sama dengan 44. Nah, 2 bla 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 dikali bla 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 sama dengan 44. Syaratnya sama. Yang titik-titik ini angkanya harus sama. Maka kita gunakan bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafalkan tadi. Oke, coba kita perhatikan. Ini adalah bilangan 44. Bilangan 44 ini angka satuannya adalah 4 kan? Nah, berarti di sini kita cari yang menghasilkan angka satuan 4. Oke, mana saja yang menghasilkan angka satuan 4? Ya, 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Nah, manakah yang akan kita gunakan? Oke, kita coba aja langsung. Yang pertama kita coba yang ini dulu ya. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Oke, kita tulis di sini ya. 2 kali 2. Oke, 22 dikali 2 hasilnya sama dengan berapa? Ya, 22 dikali 2 hasilnya sama dengan 44. Nah, seperti ini. Kita kurangkan. 44 dikurangi 44 sama dengan 0. Nah, jika di sini sudah menghasilkan bilangan 0, maka kita sudah tahu hasil dari akar 144. Nah, hasilnya adalah angka satuan yang ada di sini. Oke, kita ganti pulpen merah dulu.
Nah, hasilnya adalah angka satuan yang ada di sini. Berarti akar dari 144 atau 144 adalah 12. Seperti ini. Mudah sekali kan? Nah, jika kalian masih ragu dengan jawaban kalian, kalian bisa membuktikannya dengan cara mengalihkan bilangan 12 ini tadi dengan bilangan itu sendiri, yaitu dengan bilangan 12. Oke, kita buktikan ya, apakah benar akar 144 sama dengan 12. Oke, langsung saja kita kalikan 12 dikali dengan dirinya sendiri, yaitu 12. Oke, kita kalikan ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, kita jumlahkan. 4 langsung turun ke bawah ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 langsung turun ke bawah. Nah, 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, berarti jawaban kita sudah benar. Akar 144 sama dengan 12. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan akar dari 1156. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita hitung terlebih dahulu dua angka dari belakang. Oke, kita hitung ya. 1, 2. Nah, berarti di sebelah sini kita beri garis seperti ini. Nah, setelah diberi garis, langkah berikutnya adalah kita menentukan berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan atau mendekati 11. Nah, ingat, bilangan yang ada di sini harus bilangan yang sama, sehingga kita bisa menggunakan bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Oke, berapa dikali berapa yang menghasilkan bilangan 11? Oke, kita cari di sini. Manakah bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 11? Tidak ada kan? Karena tidak ada, maka kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 11. Yang mana? Iya, benar sekali. 9. Berarti yang kita gunakan adalah 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 kali 3 kan? Nah, berarti 3 kali 3-nya kita masukkan di sini. 3 dikali 3. Ya, sama dengan berapa? 3 kali 3? Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. 11 dikurangi 9 sama dengan berapa? Ya, 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu barulah bilangan 56 ini kita turunkan ke bawah. Oke, langsung saja kita tulis ya. Di sini 5 dan 6-nya di sebelah sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah bilangan yang kita kalikan ini tadi sekarang kita jumlahkan. Berarti ini 3, kita tambahkan dengan 3. Berapakah 3 ditambah 3? Ya, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, jika sudah ada angka 6 seperti ini, maka selanjutnya adalah kita tambahkan titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus sama dengan 256. Nah, coba kita perhatikan bilangan 256 ini. Bilangan 256 ini memiliki angka satuan 6. Sehingga kita cari bilangan pangkat 2 yang sudah kita hafalkan tadi yang menghasilkan angka satuan 6. Mana saja yang menghasilkan angka satuan 6?
Iya, benar sekali. Yang menghasilkan angka satuan 6 adalah 4 pangkat 2 karena sama dengan 16 ya, dan 6 pangkat 2 karena menghasilkan 36. Nah, manakah yang kita pakai? 4 pangkat 2 atau 6 pangkat 2? Nah, kita coba saja langsung. Kita hitung ya. Kita coba pakai 4 pangkat 2 terlebih dahulu. Sehingga ini misalkan kita masukkan 4. Berarti ini menjadi 64 dikali 4. Oke, coba kita hitung ya. 64 dikali 4 sama dengan berapa? Oke, kita kalikan. 4 kali 4 sama dengan 16. Simpan 1. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24. Ditambah 1 ini tadi sama dengan 25. Nah, sama kan? Ini 256, yang di sini juga 256. Berarti yang kita gunakan adalah 4 pangkat 2. Yang 6 pangkat 2 ini tidak jadi kita gunakan ya. Nah, 4 kita masukkan ke sini ya. Kita tulis 4. Dan ini juga kita masukkan 4. Seperti itu. 64 dikali 4 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 256. Oke, kita masukkan 256. Nah, kita kurangkan. 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Jika kita sudah mendapatkan bilangan 0, maka kita sudah bisa menentukan hasil dari akar 1156. Yang kita gunakan adalah bilangan satuannya. Nah, bilangan yang ini 3 dan bilangan 4. Sehingga akar dari 1156 sama dengan 34. Seperti itu. Nah, mudah sekali kan menentukan akar dari suatu bilangan. Nah, jika kalian masih ragu-ragu dengan jawaban kalian tadi, kalian bisa mengeceknya ulang dengan cara mengalihkan bilangan 34 dengan dirinya sendiri, yaitu bilangan 34. Seperti ini, 34 dikali 34, maka nanti akan menghasilkan 1156. Dengan begitu, jawaban kita akar dari 1156 sama dengan 34 sudah benar. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita.